Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Ini bener nggak ya alamatnya? Kayaknya sih udah bener, kompleks 1D kan di sini, kata satpam yang jaga tadi. Assalamualaikum, permisi, orderan GoFood. Assalamualaikum. Ada orangnya nggak sih? Kok nggak ada yang nyaut? Apa aku kurang kenceng kali ya teriaknya? Jadi nggak kedengeran dari dalam. Permisi, orderan GoFood. Mas, jangan teriak malam-malam, ganggu orang istirahat. Iya pak, maaf. Kisah ini dialami oleh Wahyu, yang mana saat itu dia sedang menjalani kuliah di Jakarta. Namun karena sore harinya tak ada kegiatan, Wahyu sengaja mencari kerjaan sampingan untuk mengisi waktu luangnya. Kayaknya daripada waktu luangku habis buat rebahan atau main HP terus, mending aku cari kerja part-time aja deh. Pulang kuliah kan masih ada waktu yang bisa aku manfaatin. Lumayan kan, selain nambah pengalaman, juga bisa punya penghasilan sendiri. Tapi kerja di mana ya? Apa aku coba cari lowongan kerja di kafe? Kalau kafe kan bukannya bisa sampai malam. Ya udah deh, besok setelah pulang kuliah aku coba keliling cari informasi loker. Ya, siapa tahu ada. Keesokan harinya, Wahyu pergi kuliah seperti biasa sampai jam mata kuliah selesai. Sore harinya, Wahyu berinisiatif untuk mencari info loker di sebuah kafe ataupun rumah makan. Selamat sore mas, mau pesan apa ya mas? Sore juga, Mbak. Maaf sebelumnya, saya sebenarnya bukan mau pesan makanan, Mbak, tapi saya cuma numpang nanya. Oh begitu, ada yang bisa saya bantu mas? Iya, Mbak, saya mau tanya. Di sini lagi butuh karyawan tambahan nggak, Mbak? Buat kerja part-time soalnya. Waduh, kalau soal itu saya kurang tahu mas. Soalnya yang ngurus penerimaan karyawan itu atasan saya langsung mas. Oh, begitu ya, Mbak. Tapi kalau mas berkenan nunggu sebentar, saya coba tanyakan dulu ke atasan. Barangkali memang lagi ada lowongan. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Saya tunggu di sini. Baik mas, bentar ya. Saya ke belakang dulu. Iya, Mbak. Maaf ya mas, udah bikin nunggu lama. Jadi gimana, Mbak? Lowongan kerjanya ada? Saya tadi udah sempat ngobrol sama atasan saya. Beliau bilang memang belum bisa kasih jawaban sekarang karena sampai saat ini semua divisi karyawan sudah terisi penuh. Oh, begitu ya, Mbak. Berarti belum ada lowongan kerja ya, Mbak? Iya mas, maaf ya. Nggak apa-apa, Mbak. Saya yang harusnya minta maaf. Udah ngerepotin, Mbak. Kalau gitu, saya permisi dulu, Mbak. Maaf ya. Loh, Wahyu, ngapain kamu di sini, yuk? Gilang, aku kesini lagi nyari lowongan kerja part-time, Lang. Lah, kamu sendiri ngapain kesini? Aku mau ambil orderan ojek online, yuk. Barusan ada pelanggan yang pesan makanan dari kafe ini. Sejak kapan kamu jadi ojek online, Lang? Kok aku baru tahu? Ya, sejak aku masuk kuliah, yuk. Aku udah kerja jadi ojol. Cuma nariknya habis kuliah aja. Jadi nggak ganggu jadwal kuliah. Wah, pantesan kamu sering buru-buru pulang pas dari kampus. Kirain ada kegiatan organisasi. Enggak lah, aku langsung nyalain aplikasi. Kalau kuliah udah selesai, enaknya jadi ojol itu jam kerjanya fleksibel. Mau narik 2 jam juga boleh, mau 5 jam juga nggak ada yang larang. Berarti lumayan ya, buat nambah uang jajan sama biaya kuliah. Lumayan banget yuk, kalau lagi rame, sehari bisa dapat penghasilan yang cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Memang capek sih, tapi daripada waktu luang cuma dipakai rebahan, mending sekalian cari uang. Bener juga sih, aku juga lagi nyari kerjaan sampingan, tapi susah banget dapat kerjaan part-time. Makanya coba aja daftar ojol, menurutku cocok buat mahasiswa. Oh gitu, ajarin aku lah daftar ojol. Aku juga pengen punya kerjaan sampingan. Gampang itu mah, nanti aku ajarin. Yang penting kamu punya sepeda motor sama surat-surat yang lengkap. Kalau motor sih ada, tinggal belajar daftarnya aja. Tenang, prosesnya nggak ribet kok. Nanti tinggal daftar, lengkapi persyaratan, terus kalau udah diterima tinggal aktif narik deh. Oke deh, kalau boleh tahu, kamu biasanya kerja sampai jam berapa, Lang? Paling dari sore sampai jam 10 malam yuk. Lewat dari itu, biasanya aku udah matiin aplikasinya. Lah, emang kenapa?
Ya nggak apa-apa, kan ini kan cuma kerja sampingan. Sebenarnya kalau mau dapat hasil lebih gede ya bisa aja narik sampai tengah malam. Soalnya kan order biasanya masih ada jam segitu. Terus kenapa nggak dilanjutin aja sampai malam? Ya soalnya udah lewat jam 10 malam yuk, mataku udah ngantuk. Daripada maksa narik, terus malah nggak fokus di jalan, mending aku balik ke kosan. Iya juga sih, jangan sampai gara-gara ngejar order malah kenapa-napa nanti. Nah itu, besok paginya juga masih kuliah. Kalau tidur terlalu malam, pasti kelas malah ngantuk dan nggak bisa fokus. Oh gitu, iya sih. Akhir-akhir ini aku juga sering pulang sore gara-gara tugas kelompok. Iya yuk, kan kamu juga tahu sendiri, di kampus sudah padat banget kegiatannya. Tugas numpuk, belum kalau ada presentasi. Makanya harus pinter-pinter bagi waktu. Kuliah tetap nomor 1. Ya kerja cuma buat nambah penghasilan sama pengalaman aja. Aku juga setuju sama kamu Lang. Daripada jadi beban keluarga terus, mending belajar mandiri. Nah, itu baru semangat. Oh ya, kapan nih aku diajarin daftar ojol? Nunggu aku selesai nganterin orderan yang ini ya. Paling nggak lama. Habis itu kita nongkrong aja duduk di depan. Nanti aku tunjukin langkah-langkah daftarnya sampai selesai. Oke siap, aku tunggu Lang. Ya udah, jangan kemana-mana ya. Aku antar pesanan ini dulu. Ya, semoga orderanmu lancar ya. Amin. Singkat cerita, sejak saat itu, Wahyu bekerja part-time sebagai ojol. Beberapa hari berlalu, Wahyu bekerja tanpa ada masalah, sampai suatu malam. Ini bener nggak ya alamatnya? Kayaknya sih udah bener. Kompleks 1D kan di sini, kata satpam yang jaga tadi. Assalamualaikum, permisi, orderan GoFood. Assalamualaikum. Ada orangnya nggak sih? Kok nggak ada yang nyaut? Apa aku kurang kenceng kali ya teriaknya? Jadi nggak kedengeran dari dalam. Permisi, orderan GoFood. Mas, jangan teriak malam-malam, ganggu orang istirahat. Iya pak, maaf, ini saya lagi nganter orderan pak. Emang atas nama siapa sih orderannya? Atas nama Sari pak, orderannya. Oh, Sari, udah betul itu rumahnya. Iya pak, orangnya ada nggak ya pak kalau malam? Soalnya saya panggil dari tadi kok nggak keluar-keluar. Kalau malam, orangnya di rumah, Mas. Coba ketuk pintunya, mungkin dari tadi nggak kedengeran dari dalam. Iya pak, makasih banyak. Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Ini pak, orderan GoFood-nya sudah siap. Orderan GoFood. Perasaan saya nggak pesen apa-apa, Mas. Tapi di aplikasi saya ada orderan GoFood pak ke alamat ini. Emang atas nama siapa orderannya, Mas? Atas nama Sari pak. Sari, Mas jangan bercanda deh. Lah, siapa yang bercanda, Pak? Saya di sini kerja buat cari uang. Ngapain saya bercanda, Pak? Kalau Bapak mau bukti, Bapak bisa lihat siapa nama yang order di aplikasi saya. Udah gini aja, Mas. Orderan ini saya yang bayarin. Tapi lain kali kalau ada orderan lagi atas nama Sari, terus ke alamat ini, Mas cancel aja. Kasih tahu juga teman-temannya, Mas. Kalau dapat orderan ke sini, cancel aja. Oh gitu ya Pak, tapi emangnya kenapa ya Pak? Jadi gini Mas ceritanya, Sari itu nama anak saya Mas, dan dia udah meninggal beberapa minggu yang lalu Mas, karena sakit. Hah, meninggal? Terus yang order ini siapa Pak? Ya saya kurang tahu Mas, makanya saya tadi bilang dari awal, saya nggak ngerasa pesen. Ya udah Mas, sini saya bayarin, totalnya berapa Mas? 50.000 Pak. Ini uangnya Mas. Iya Pak, makasih banyak, kalau gitu saya permisi dulu. Saat itu, Wahyu pulang dengan wajah pucat dan ketakutan karena baru pertama kali dia mengalami hal seperti ini. Lang, selama kamu jadi ojol, kamu pernah nggak mengalami hal-hal yang aneh? Hal aneh gimana maksudnya? Ya kayak kejadian mistis gitu Lang, selama jadi ojol, pernah nggak? Nggak pernah sih, emang kenapa yuk? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Soalnya kemarin aku baru aja mengalami Lang. Kamu ngalamin apa? Jadi, kemarin sekitar jam 11 malam, aku dapat orderan GoFood mie gacoan. Pas aku antar ke alamatnya, orangnya malah bilang nggak pesan apa-apa. Tapi pas aku tunjukin aplikasinya, orangnya baru percaya. Lah, anehnya di mana yuk? Bukannya itu biasa ya? Bisa jadi orangnya lupa kalau order. Iya, tapi bukan itu Lang yang aneh.
Terus apa dong masalahnya? Masalahnya, yang pesan makanan lewat aplikasi GoFood itu anaknya yang udah meninggal beberapa minggu yang lalu, Lang. Hah, kok bisa sih? Aku juga nggak tahu, Lang. Emang atas nama siapa yuk orderannya? Atas nama Sari, Lang. Sari, kayaknya aku pernah deh dapat orderan itu mie gacoan juga. Cuma aku cancel gara-gara udah lewat jam 10 malam. Tapi aku nggak tahu orangnya udah meninggal atau belum. Mas, berhenti mas. Iya, Mbak. Kenapa ya, Mbak? Ojek ya mas, bisa nganter orang nggak? Bisa kok, Mbak. Kalau mau order lewat aplikasi aja, Mbak. Aduh, saya nggak punya aplikasinya mas. Kalau tanpa aplikasi, bisa nggak mas? Bisa aja sih, Mbak. Tapi kalau di luar aplikasi, biasanya ongkosnya sedikit lebih mahal. Nggak apa-apa mas, paling selisih dikit kan. Tujuannya juga nggak jauh dari sini. Ya sudah kalau gitu, boleh, Mbak. Silakan naik. Bukan saya mas yang mau diantar, tapi kakek saya. Tunggu bentar ya, orangnya masih di dalam rumah mas. Oh, gitu. Iya, Mbak. Saya tunggu. Kek, ini udah aku pesenin ojek buat nganter kakek. Ya, terima kasih ya. Sama-sama kek. Oh ya mas, nanti arah jalannya dikasih tahu sama kakek. Iya, Mbak. Tolong jangan ngebut-ngebut ya naik motornya mas. Kasihan kakek saya, usianya udah sepuh. Tenang aja, Mbak. Saya akan pelan-pelan kok nanti jalannya. Apalagi kan bawa penumpang orang tua. Syukurlah, soalnya kakek saya juga agak gampang pusing kalau jalannya terlalu kenceng. Nanti saya usahakan lewat jalan yang bagus. Ya udah, Kek. Ayo berangkat. Kek, ini jalannya kemana ya? Nanti di depan sekitar 200 meter lagi ada pertigaan. Nah, Mas belok kiri aja. Oh iya, Kek. Siap. Ngomong-ngomong, kakek namanya siapa? Nama saya Askar, Mas. Mas sendiri udah lama kerja jadi ojek. Iya, baru sebulan, Kek. Iseng-iseng ngisi waktu luang aja. Selesai kuliah. Walah, berarti masih baru ya? Gimana? Udah mulai hafal jalan-jalan di sini? Ya belum semuanya, Kek. Masih sering ngandelin GPS. Kadang kalau sinyal jelek ya bingung juga. Wah, ternyata si kakek orang kaya. Rumahnya aja sebagus ini. Kira-kira kerjanya apa ya si kakek? Tapi kok aneh, dari tadi kakek nggak keluar-keluar. Apa mungkin dia lupa kalau ngambil uang? Nah, bodo amat lah. Kalau harus nunggu, aku bakal tungguin sampai pagi sebelum uangnya dibayar. Sudah beberapa jam menunggu, namun si kakek juga tak kunjung keluar. Sampai-sampai Wahyu ketiduran di tempat tersebut. Mas, bangun mas. Udah pagi nih. Ada apa ya, Pak? Justru saya yang harusnya nanya, Mas. Mas ngapain di sini? Saya lagi nungguin penumpang, Pak. Katanya mau ngambil uang di dalam rumah. Penumpang? Di sini tuh nggak ada rumah, Mas. Masnya ngigo kali. Ada kok, Pak. Semalam saya lihat di sini ada rumah mewah, terang banget lampunya. Nggak mungkin saya ngigo. Mas, sadar Mas, ini tuh tempat kuburan Mas, nggak mungkin ada rumah di sini. Kuburan? Lah, kok saya di tengah-tengah kuburan? Perasaan tadi malam lagi nunggu di pinggir jalan deh. Aneh banget. Lah, Bapak ini siapa? Ya saya penjaga makam ini Mas. Sebenarnya saya udah ngeliat Mas sejak tadi malam berhenti di tengah-tengah kuburan. Cuma saya nggak berani nyamperin Mas. Saya kira Masnya penghuni kuburan ini. Terus gimana ini, Pak? Saya belum dibayar. Kalau gini caranya, saya rugi bensin, Pak. Udah ikhlasin aja Mas, biar nanti Tuhan yang mengganti kebaikan Mas. Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Lega banget rasanya. Apa aku nggak salah denger ini? Kayak ada suara pintu kebuka. Tapi kata Bobby tadi rumah ini kosong.
nggak ada siapa-siapa. Kayaknya aku harus cek deh, takutnya ada maling yang masuk. Permisi Pak, saya boleh ngomong sebentar? Iya Andre, ada apa? Kok kelihatannya serius banget kamu? Iya Pak, sebenarnya saya mau minta tolong. Saya boleh kasbon dulu nggak Pak? Kasbon, memangnya buat apa Andre? Anak saya lagi butuh biaya Pak buat daftar sekolah. Batas pembayarannya tinggal beberapa hari. Sementara saya nggak ada uang Pak buat bayarnya. Nah terus, gajian yang kemarin uangnya kemana? Ya sebagian besar habis buat bayar kontrak, listrik, sama kebutuhan sehari-hari Pak. Terus istri saya juga sempat sakit. Jadi sisa uang sekarang nggak cukup Pak buat biaya daftar sekolah anak. Saya harap saya bisa kasbon dulu Pak. Nanti pembayarannya bisa dipotong aja dari gaji saya bulan depan. Saya nggak masalah kok kalau gaji saya dipotong. Waduh, nggak bisa Andre. Ini kan masih tanggal muda, baru aja kemarin kita gajian. Emang kenapa Pak? Soalnya saya benar-benar lagi kepepet Pak. Aturan perusahaan memang nggak memperbolehkan kasbon di awal bulan. Iya Pak, saya ngerti. Tapi saya benar-benar lagi butuh Pak. Kalau nggak dibayar sekarang, takutnya anak saya nggak bisa daftar sekolah Pak. Saya paham keadaanmu Andre, saya juga ikut prihatin. Tapi saya juga harus mengikuti aturan perusahaan. Nggak ada pengecualian sama sekali ya Pak. Ya mau alasannya apapun, tetap gak bisa Andre. Soalnya perusahaan juga harus mengatur cash flow. Kita nggak bisa sembarangan ngeluarin uang di luar prosedur. Karena keputusan ini bukan wewenang saya sendiri. Saya juga harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran perusahaan. Baik Pak, saya kira masih ada kemungkinan. Saya benar-benar minta maaf, Dre. Bukan karena saya nggak mau nolong, tapi memang itu aturannya. Iya Pak, saya ngerti kok. Saya juga nggak mau bikin Bapak jadi serba salah. Coba kamu cari jalan lain dulu. Mungkin bisa pinjam ke keluarga atau saudara yang bisa bantu sementara. Iya Pak, nanti saya coba cari cara lain. Mudah-mudahan masih ada yang bisa bantu. Saya doakan semoga urusanmu cepat selesai, Dre. Amin Pak, terima kasih banyak. Gimana ini ya? Aku harus cari uang kemana lagi? Sementara daftar anak sekolah udah mepet waktunya. Gaji udah kepake semua. Apa aku cari kerja sampingan aja ya? Besok kan libur hari Minggu. Tapi kerja apaan? Duh, jadi bingung gini. Halo Bob, ada apa Bob telepon? Halo Andre, ini Andre, aku mau nawarin kerjaan sampingan. Kamu mau nggak? Wah, kebetulan banget Bob. Aku juga lagi nyari kerjaan sampingan. Emang kerjaannya ngapain Bob? Kerjanya santai kok Andre, cuma jaga rumah kosong. Rumah kosong? Ngapain rumah kosong dijaga? Bukan rumah kosong yang terbengkalai. Ini rumah kosong yang masih terawat, masih ada penghuninya. Cuma pemiliknya sering dinas keluar kota, jadi jarang pulang ke rumah. Paling cuma 2 bulan sekali pemiliknya datang buat ngecek rumah. Oh, jadi cuma menjaga rumah selama pemiliknya nggak ada? Iya, terus bayarannya gimana? Nah, itu nanti aku jelasin di rumah. Yang jelas, lumayan lah buat nambah pemasukan. Kalau gitu, aku tertarik Bob. Kalau kamu memang minat, datang aja ke rumahku besok sore. Nanti aku jelasin semuanya. Sekalian, nanti aku kasih tahu lokasi rumahnya. Ya udah Bob, besok sore aku ke rumahmu. Siap Dre, datang sekitar jam 4 aja ya. Kalau sebelum jam 4, aku belum pulang kerja. Siap, makasih ya Bob udah ngabarin aku. Sama-sama Dre, semoga kerjaan ini cocok buat kamu. Sampai ketemu besok Bob. Oke Dre, aku tunggu. Kamu udah siap, Dre, jaga rumah kosong? Ya, siap aja sih. Asal bayarannya sesuai, Bob. Tenang aja, Dre. Bayaran seharinya 300.000. Kamu cuma diminta jagain rumah itu selama 3 hari buat gantiin penjaga sebelumnya. Tapi ini cuma sementara. Lumayan gede juga ya bayarannya. Sehari aja 300.000. Berarti kalau 3 hari udah 900.000 dong. Ya makanya aku langsung kepikiran nawarin ke kamu. Lumayan kan?
buat nambah-nambah pemasukan. Ya lumayan banget Bob, apalagi aku lagi butuh uang buat biaya sekolah anak. Nah itu dia, kerjanya juga nggak terlalu berat. Emangnya jaganya dari jam berapa sih? Mulai habis maghrib sampai waktu subuh aja sih. Setelah itu kamu boleh pulang deh ke rumah buat istirahat. Terus sorenya kamu balik lagi ke sini. Oh, kirain harus jaga 24 jam. Enggak kok, cuma malam aja jaganya. Oh iya, kalau boleh tahu penjaga sebelumnya kenapa kok nggak masuk kerja? Aku sih nggak tahu pastinya ya, tapi denger-dengar lagi sakit, makanya dicari orang pengganti buat sementara. Kira-kira rumahnya jauh nggak sih Bob dari sini? Ya lumayan lah, nggak terlalu jauh juga, paling setengah jam perjalanan dari sini. Ya udah ayo, aku anterin sekarang aja, mumpung sekarang udah jam 5 lewat. Iya Bob. Wah, gede juga ya rumahnya, Bob. Namanya juga rumah orang kaya, Andre. Iya juga sih, dari luar aja udah kelihatan. Oh ya, Bob, aku jaganya di mana? Kamu jaganya di depan teras rumah aja, Andre. Duduk di kursi itu sampai subuh. Intinya, kamu pastiin biar nggak ada maling yang masuk. Oke, berarti aku nggak perlu masuk ke dalam rumah ya? Nggak usah, pintu rumah yang depan juga udah dikunci. Tugas kamu cuma memastikan keadaan depan rumah ini aman. Sip deh, tapi ada satu lagi, Dre. Apa tuh? Kamu jangan ke belakang rumah ya, apalagi sampai masuk ke toilet. Lah, emang kenapa, Bob? Kok nggak boleh ke belakang? Ya pokoknya kalau aku ngelarang, nggak boleh ya nggak boleh. Hah? Masa gitu doang alasannya? Aneh banget. Memangnya di belakang ada apaan sih? Udah, nggak usah banyak nanya, ikutin aja apa kataku. Tapi kalau aku kebelet kencing atau boker gimana? Ya tahan aja lah, toh cuma sampai subuh doang jaganya. Lah, mana bisa ditahan terus? Namanya orang kan bisa aja tiba-tiba kebelet. Pokoknya kamu ikuti aja apa yang aku bilang, biar semuanya berjalan dengan lancar. Iya deh, mudah-mudahan aja nggak kebelet. Nah, gitu dong. Terus habis ini kamu mau kemana, Bob? Ya pulang lah, Andre. Aku kan kesini cuma mau nganterin kamu doang. Lah, aku kirain kamu mau nemenin aku jaga sampai pagi di sini. Ya nggak bisa lah, kan besok aku kerja. Jadi malam ini aku pulang buat istirahat dulu. Terus nanti aku baliknya gimana? Besok subuh aku jemput kamu, Dre. Sekalian aku mau berangkat kerja. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa nanti telepon aja aku, tapi jangan iseng nelponnya tengah malam. Iya, tenang aja. Ya udah, aku tinggal dulu ya Andre. Semoga malam ini lancar. Iya Bob, hati-hati di jalan. Saat itu, Andri berjaga sendirian di rumah kosong tersebut. Untuk mengisi waktu luang berjaga, Andre sembari bermain HP hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Loh, udah jam 12 malam aja. Nggak kerasa deh, waktu cepet banget kalau dipakai main HP. Tapi aku kok masih penasaran ya, kenapa Bobby kekeh banget ngelarang aku pergi ke belakang rumah ini? Apa ada sesuatu yang disembunyiin sama Bobby? Ah, bodo amat lah, ngapain aku pikirin. Yang penting, aku bisa dapat uang 300.000 per hari. Jarang-jarang kan ada tawaran kerja kayak gini. Aduh, kenapa perutku sakit banget ya? Tiba-tiba aja mules gini. Apa gara-gara tadi siang aku makan rujaknya kebanyakan? Duh, aku harus ke toilet ini. Udah gak tahan banget daripada aku cepirit di sini kan. Mending aku ke belakang aja deh. Masalah ntar dimarahin atau enggak, urusan belakangan lah. Lega banget rasanya. Apa aku nggak salah denger ini? Kayak ada suara pintu kebuka. Tapi kata Bobby tadi rumah ini kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi kok kayak ada orang masuk? Apa ada orang lain selain aku di sini? Cuma kok suara pintu dari tadi nggak berhenti-berhenti. Kayaknya aku harus cek deh. Takutnya
ada maling yang masuk. Lah, nggak ada siapa-siapa. Terus siapa dong yang tadi buka pintu? Wah, udah nggak beres ini rumah. Kayaknya aku harus cepet-cepet cabut deh dari sini. Aduh, kenapa aku nggak bisa lari? Siapa yang nahan bajuku ini? Astagfirullahaladzim. Hah, hah, hah. Untung aku bisa kabur. Dre, ngapain kamu lari-lari kayak orang ketakutan gitu? Loh, Bob, kenapa kamu ada di sini? Bukannya tadi kamu udah pulang? Iya, aku kesini lagi buat nemenin kamu jaga. Aku nggak bisa tidur di rumah. Bob, aku mau pulang aja, Bob. Aku nggak kuat jaga di sini. Udah, tenang dulu, Dre. Kan ada aku di sini. Ngopi-ngopi dulu lah. Udah aku bawain kopi loh. Terus nanggung juga kamu pulang sekarang. Udah jam 2. Kurang 2 jam lagi udah subuh. Sayang kan uang 300.000 hangus. Bener juga kamu, Bob. Ya udah deh, aku tunggu sampai subuh. Emangnya kamu habis ngapain tadi, Dre? Aku tadi habis dari belakang, Bob. Mau ke toilet buat boker. Terus pas di dalam toilet, aku dengar suara pintu kebuka. Awalnya aku kira itu maling. Gak taunya aku dikerjain, Bob, sama kuntilanak. Hah, kamu sih. Kan tadi aku udah bilang, jangan ke belakang atau ke toilet. Ya mau gimana lagi, Bob? Udah kebelet boker. Oh iya, tadi kamu kesini naik apa, Bob? Kok motormu nggak ada? Naik motor. Tapi motornya aku titipin di pos satpam. Oh, Saat itu, ketakutan Andre mulai hilang ketika ia ditemani oleh Bobby berjaga di rumah kosong tersebut. Namun tak lama kemudian, tercium bau tak sedap di sekitar mereka. Bob, kamu nyium bau sesuatu nggak? Nyium apaan? Aku kok nyium bau bangkai, Bob. Masa kamu nggak nyium sih? Padahal baunya nyengat loh. Ah, mungkin bau bangkai tikus di plafon. Biasa aja lah, nggak usah dilebih-lebihin. Aku sih bukan apa-apa ya. Masalahnya kan kita lagi minum kopi. Kan jadi ganggu banget kalau baunya kayak gini. Udah, anggap aja nggak ada bau. Oh iya, HP-mu mana, Bob? Kok dari tadi diem aja nggak main HP? Nggak bawa, Andre. Ketinggalan di rumah. Oh, Pak Satpam, ngopi Pak. Setan! Lah, Pak Satpam kenapa ya? Orang ditawarin kopi kok malah dikatain setan? Ya bisa jadi sih, Bob. Dre, aku ke belakang dulu ya, mau ke toilet. Lah, katanya nggak boleh ke belakang. Kok malah kamu lakuin? Udah kebelet kencing, Dre. Lagian juga nggak ada orang yang tahu selain kita. Ya udah, jangan lama-lama ya, Bob. Oke, siap. Bobby kok lama banget ya di toilet? Udah sejaman loh, sampai langitnya udah terang, nggak keluar-keluar. Apa aku samperin aja ya ke belakang? Takutnya terjadi apa-apa sama si Bobby. Lah, itu kan si Bobby. Kok naik motor? Bukannya tadi ke toilet ya? Aku samperin aja deh. Loh, Bob, kamu habis dari mana? Bukannya tadi di toilet? Ya, dari rumah lah. Emang dari mana lagi? Kan semalam aku tidur di rumah, Andre. Lah, kamu kan semalam jaga di sini sama aku sampai subuh. Ah, ngaco kamu. Lawang, aku aja baru datang ke sini. Kan kemarin aku udah bilang kalau aku bakal jemput kamu subuh-subuh. Tapi beneran loh, aku semalam jaga sama kamu, malah kamu yang bikinin kopi. Mas Bobby, yang jaga ganti lagi ya, Mas? Iya Pak, ganti lagi. Semalam teman saya yang jaga. Pak Satpam, semalam kenapa? Bapak kok malah kabur pas saya tawarin kopi? Lah, Mas semalam ngobrol sama siapa? Ya sama teman saya ini Pak, si Bobby. Bohong Pak, bohong. Lawang saya aja baru nyampe sini subuh. Asal Mas tahu ya, kenapa semalam saya kabur? Karena Mas
lagi ngobrol sama kuntilanak, Mas. Hah, kuntilanak? Iya, Mas. Makanya saya langsung kabur saat itu. Sebenarnya di rumah ini tuh ada kejadian apa sih Pak? Kok sering gonta-ganti penjaga? Saya sih kurang tahu pastinya, Mas. Tapi kata senior saya yang dulu, di sini pernah ada kejadian cewek gantung diri, Mas. Gantung diri? Iya, Mas. Katanya cewek itu hamil di luar nikah sama om-om, terus difasilitasi rumah. Mungkin karena stres atau apa, jadi dia nekat mengakhiri hidupnya. Walah, gitu ya Pak. Kok kamu nggak cerita sih Bob kalau ada kejadian kayak gini? Ya mana aku tahu Dre, aku cuma disuruh sama kakakku buat cari orang untuk jaga tempat ini. Ya udah, Mas. Saya lanjut patroli dulu ya. Iya Pak, hati-hati di jalan. Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Loh, Andre, sejak kapan kamu pulang kampung? Udah lama sih, Rip. Hampir semingguan aku di rumah. Oh, kirain baru pulang kemarin. Enggak, aku udah lama di rumah. Cuma nggak keluar nongkrong aja. Masih kerja di tempat Serapin, Dre. Aku udah nggak kerja di situ lagi, Rip. Aku udah resign. Resign? Kenapa, Dre, resign? Bukannya dulu kamu bilang kerjaannya lumayan. Iya, benarnya aku sih nggak ada masalah sama pekerjaannya. Gajinya juga lumayan kok. Terus, kenapa sampai keluar? Sebenarnya ada sesuatu yang bikin aku nggak betah kerja di sana. Sesuatu apa, Andre? Ya, aku mengalami hal yang di luar nalar, Rif. Maksud kamu? Pas aku kerja di sana, aku dapat gangguan gaib di tempat kerja, Rif. Gangguan gaib? Emang kamu ngalamin apa aja sampai segitunya? Ya, intinya aku dapat gangguan gaib, Rif. Soalnya tempat produksi yang aku pakai kerja itu bekas tempat orang gantung diri. Walah, pantesan kalau kayak gitu tempatnya jadi angker. Iya, Rip. Oh ya, kamu ada nggak info lowongan kerja? Aku bosen nih nganggur di rumah terus. Lowongan sih ada, cuma jauh keluar Pulau Jawa. Nggak apa-apa, Rip. Yang penting kerja. Emang kerja apa sih, Rip? Kerja di kebun sawit Kalimantan, Dre. Kayak ngangkut sawit ke atas truk. Emang kamu mau kerja kasar kayak gitu? Nggak masalah, Rip. Aku sih selama halal, aku gas aja. Ya udah, kalau kamu memang mau, nanti aku kasih nomornya pamanku. Soalnya beliau yang cari orang buat kerja di Kalimantan. Iya, Rip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Saya Andre, Pak. Temannya Arif. Saya dengar dari Arif, Pak Heru lagi mencari karyawan buat kerja di Kalimantan ya? Apa betul begitu? Iya betul, Mas. Memangnya Mas minat kerja di Kalimantan? Iya, Pak. Saya memang lagi cari kerja. Kalau boleh tahu, kerjaannya sebagai apa ya? Ya bagian lapangan, Mas. Angkut-angkut sawit. Nanti penempatannya di kebun Kalimantan. Emangnya Mas siap kerja keluar Pulau Jawa? Saya sih siap-siap aja, Pak. Kalau soal jauh dari rumah, saya nggak masalah. Yang penting ada pekerjaan. Tapi kalau untuk syaratnya sendiri, apa aja ya, Pak, yang diperlukan? Syaratnya cuma kartu identitas sama ijazah terakhir aja, Mas. Nanti dokumen itu buat pendataan karyawan. Oh, cuma itu ya, Pak? Iya, nanti juga ada proses pengecekan data juga. Untuk sistem kerjanya bagaimana, Pak? Sistemnya kontrak, Mas. Jadi, Mas nanti kontrak selama 6 bulan. 6 bulan? Dan selama 6 bulan itu, Mas harus menyelesaikan masa kontrak sesuai perjanjian. Tapi kalau Mas memutuskan resign di tengah kontrak tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan, bisa dikenakan denda. Oh, gitu ya. Jadi kalau resign saat masa kontrak berlangsung, bisa kena denda dong? Iya, jadi gimana? Masih minat? Masih, Pak, masih. Ya udah, kalau bisa besok Masnya berangkat ke Cirebon dulu ya, ke tempat penampungan karyawan. Nanti saya share lokasinya lewat WhatsApp aja ya, Mas. Baik, Pak. Terima kasih banyak sudah memberi saya kesempatan. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, aku dapat kerjaan juga. Kontraknya lumayan panjang lagi, 6 bulan. Ya lumayan lah, bisa nambah-nambahin tabungan. Kayaknya aku harus siap-siap dulu deh, biar besok berangkatnya nggak ada yang ketinggalan barangnya. Keesokan harinya, Andre pun berangkat ke Cirebon sendirian dengan naik bus. Singkat cerita, sesampainya di Cirebon,
Mas, kamu istirahat di sini dulu ya, bareng teman-teman yang lain. Mereka juga nunggu keberangkatan ke Kalimantan kok. Iya Pak. Kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Kalau ada apa-apa, bisa telepon saya nanti. Baik Pak. Mas sendirian ke sini? Iya Mas, saya berangkat sendirian. Kenalin Mas, saya Iqbal. Saya Andre Mas. Masnya asli mana? Saya asli Lombok, Mas. Wah, jauh juga ya Mas, Lombok. Lah, Mas sendiri asli mana? Kalau saya asli Purwakarta. Oh, Purwakarta. Mas kesini naik apa? Naik bus Mas. Tadinya agak ragu juga sih mau berangkat, soalnya belum pernah kerja keluar pulau. Sama Mas, saya juga awalnya gitu. Tapi karena lihat tawaran kerjanya lumayan, akhirnya berani berangkat. Lah Mas berangkat sendirian juga? Enggak Mas, saya berangkat bertiga ke sini. Semuanya teman sekampung. Oh, semuanya ini teman Mas? Iya, kenalin. Yang ini namanya Ferry. Terus yang sebelah sana namanya Anwar. Wah, enak dong kalau ada teman sekampung. Jadi di perantauan nggak sepi-sepi amat. Terus nanti kalau ada apa-apa kan enak, bisa saling bantu. Iya Mas, itu juga alasan kami bertiga berangkat bareng. Lah Mas tahu kerjaan ini dari mana? Saya taunya dari temen sih. Kebetulan pamannya yang jadi HRD. Berarti Mas punya kenalan orang dalam dong. Bukan begitu Mas, saya cuma dikasih tahu ada lowongan. Lah Mas sendiri taunya kerjaan ini dari mana? Kalau saya sih taunya dari grup Facebook Mas. Oh, dari Facebook. Waktu itu ada yang posting lowongan kerja. Saya lihat-lihat gajinya lumayan. Makanya saya coba ngelamar. Berarti memang tertarik karena gajinya ya Mas? Ya salah satunya itu Mas. Namanya juga kita merantau. Kalau gajinya nggak sebanding sama kerjaannya, ya buat apa? Jauh-jauh dari Lombok. Bener juga sih Mas. Apalagi kalau harus jauh dari keluarga. Mereka akhirnya berangkat ke Kalimantan lewat pelabuhan Tanjung Priuk yang ada di Jakarta. Setibanya di Kalimantan, mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan tinggal di mes karyawan yang berbeda. Setiap harinya, Andre bekerja mengangkut sawit ke dalam truk hingga sore hari. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Dik, logistik kita udah mulai habis ini. Beras tinggal dikit, minyak juga hampir habis. Gimana kalau kita patungan aja? Beli bahan-bahan buat di warung. waduh Andre, kayaknya aku belum bisa deh. Loh, kenapa Dik? Bukannya baru gajian ya? Iya, tapi uang gajiku bulan ini udah aku kirim semuanya ke istriku di kampung. Soalnya dia lagi hamil, jadi lagi banyak kebutuhan. Iya Andre, makanya bulan ini aku harus lebih banyak ngirimnya. Maaf banget ya Andre, kalau bulan depan aku udah terima gaji, pasti aku ganti deh uang yang kamu keluarin. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Untuk sementara aku talengi dulu deh pakai uangku. Ya, ayo patungan buat beli beras sama kebutuhan yang lain. Aku juga nggak bisa, Andre. Nggak bisa kenapa? Uangku juga udah kepake. Keluargaku ada yang sakit di rumah. Jadi sebagian besar uang gajiku aku kirim buat biaya berobat. Ya udah, sementara bulan ini pakai uangku dulu. Bulan depan jangan lupa diganti ya. Andre, bakal aku ganti kok. Saat itu, Andre pergi berbelanja ke warung setempat menggunakan uangnya sendiri. Keesokan harinya, Andre bekerja seperti biasa mengangkut sawit ke dalam truk. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Teman-teman, beras sama telur di dapur udah mau habis nih. Kayaknya kita harus belanja lagi deh ke warung. Tapi pakai uang kalian ya. Kan bulan kemarin udah pakai uangku semua. aduh Andre, kayaknya aku belum bisa bulan ini. Loh, kenapa lagi, Dik? Istriku sebentar lagi lahiran, Dre. Aku lagi butuh banyak biaya buat persiapan lahiran. Makanya sekarang aku nggak pegang uang. Oh gitu. Maaf banget ya, Andre. Bukannya aku nggak mau ikut patungan. Aku cuma lagi bener-bener banyak kebutuhan. Ya udah deh, mau gimana lagi? Yan, mana uangnya? Katanya kamu mau bayar hutang pas gajian. Iya, Andre. Aku sebenarnya mau bayar, Andre. Terus, cuma sekarang aku lagi nggak megang uang juga. Lah, gimana sih, Yan? Kemarin kamu bilang begitu. Gajian langsung bayar hutang. Lah terus, gajianmu sekarang kemana? Udah aku transfer ke kampung. Udah transfer ke kampung? Iya, ada kebutuhan keluarga yang harus dibayar. Jadi begitu gajian, uangnya langsung aku kirim. Lah terus, gimana ini? Masa belanja bulanan pakai uangku lagi?
Ya pakai uangmu dulu aja, Andre. Bulan depan aku usahain bayar. Aku juga sebenarnya nggak enak. Ya nggak bisa gitu dong, Yan. Hutang bulan kemarin aja kalian belum bayar. Sekarang malah belanja lagi pakai uangku. Kalau terus begini, bisa boncos aku. Dre, tumben main kemari. Iya nih, Bal. Aku lagi pusing, mikirin masalah. Ada masalah apa lagi, Dre? Masalah uang makan, Bal. Masa pakai uangku terus buat beli bahan-bahan makanan, sementara teman-temanku nggak ada yang mau patungan. Jatuhnya, aku yang biayain hidup mereka di sini. Walah, mereka nggak mau patungan belanja ya? Iya, Bal. Kalau gini terus, aku yang rugi. Mau kerja setahun pun juga uangku nggak bakal kekumpul. Ya udah, mending kamu pindah aja dari mes itu. Teman-temanmu itu pada toksik. Iya sih, Bal. Aku juga mikirnya gitu. Cuma aku bingung mau pindah kemana. Mending kamu pindah ke sini aja, Andre. Bareng kami bertiga. Kalau belanja makanan, selalu patungan dibagi 3. Kalau ketambahan kamu ya jadi dibagi berempat. Emang nggak apa-apa nih kalau aku pindah ke sini? Ya nggak apa-apa lah. Toh di sini juga masih luas tempatnya. Gimana? Mau nggak gabung di sini? Ya mau sih, Bal. Cuma aku harus packing-packing barangku dulu yang ada di sana. Udah, bawa sini aja semua barang-barangmu sekarang. Toh di sana kamu juga nggak dihargai kan? Iya, Bal. Tapi aku mau ke warung dulu sih. Mau ngapain, Dre? Di sini masih banyak makanan. Nggak usah belanja dulu. Enggak, aku nggak belanja kok, Bal. Aku cuma mau ngasih tahu ke ibu penjaga warungnya aja. Kalau aku mau pindah ke mes kamu dan udah nggak ada urusan lagi sama Dika dan Yono. Takutnya nih mereka ngutang ke warung pakai namaku. Walah gitu. Iya, Bal. Kalau nggak gitu mereka nanti seenaknya pakai namaku buat hutang di warung. Ujung-ujungnya aku lagi kan yang bayar. Makanya ini aku mau negesin ke ibu warungnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Andre, mau beli apa, Mas? Enggak, Bu. Saya nggak belanja. Lah terus mau ngapain Mas kesini? Bu, saya mau ngasih tahu aja, nanti atau besok kalau ada Yono mau ngutang atas nama saya di warung ini, jangan dibolehin ya, Bu ya. Loh, emangnya kenapa, Mas? Soalnya saya udah pindah ke mes lain, Bu, dan udah nggak sama mereka lagi. Jadi saya nggak ada urusan lagi, Yono sama Dika. Oh, gitu. Iya, Mas. Nanti saya sampaikan ke orangnya. Iya, Bu, makasih banyak ya, Bu. Loh, Andre, kamu mau kemana? Kok bawa tas segala? Mau pindah mes, Dik? Hah? Pindah mes? Pindah mes kemana emangnya, Andre? Aku pindah ke mesnya Iqbal. Aku juga udah ngomong sama mereka, dan mereka nggak masalah kalau aku ikut tinggal di sana. Tapi kenapa tiba-tiba pindah? Ya nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa lebih enak kalau pindah ke sana. Kebetulan mereka juga masih ada tempat kosong. Nah, terus nanti gimana? Yang beli bahan makan siapa kalau kamu pindah? Ya kalian berdua lah, kan kalian juga gajian, punya uang juga. Masa mau ngandelin aku terus? Bukan bermaksud ngandelin kamu terus, Dre. Cuma selama ini kan kalau bahan makanan habis, biasanya kamu yang belanja ke warung. Iya, aku tahu. Tapi kan nggak selamanya. Aku terus yang harus keluar uang duluan. Kalian kan juga punya gaji sendiri. Iya, cuma kamu kan tahu sendiri, Dre. Kalau istriku lagi hamil, terus si Yono keluarganya ada yang sakit di kampung. Jadi kita belum bisa patungan buat belanja ke warung. Ya terserah lah mau alasannya apapun, intinya aku juga punya kebutuhan lain, bukan cuma kalian aja. Sekarang silahkan bicarakan masalah ini berdua. Aku kan sudah nggak tinggal di sini lagi, jadi aku udah nggak punya tanggung jawab di sini. Ya udah ya, aku pamit dulu. Aku cuma pesan ke kalian, jaga mes ini baik-baik. Sejak saat itu, Andre akhirnya pindah dari mes karyawan tersebut dan bekerja di kebun sawit bersama Iqbal dan lainnya. Oh iya, Bel, sebelum kamu kerja di sini,
kamu kerja di mana sih? Aku sebelumnya kerja ikut proyek gitu, Ndre. Hitungannya jadi kuli proyek. Oh, kerja di proyek. Udah berapa lama kamu kerja di situ? Udah lama sih, Ndre. Aku kerja di proyek hampir 5 tahunan. Betah juga ya kamu, Bal, sampai 5 tahun. Ya gimana nggak betah, Ndre? Gajinya lumayan kalau kerja di proyek, apalagi kalau ngelembur. Kadang bisa dapat tambahan juga. Berarti selama 5 tahun itu, kamu kebanyakan kerja di proyek yang sama? Enggak juga sih, Ndre. Kadang pindah-pindah proyek, tergantung mandornya dapat proyek di mana. Pernah bangun rumah, pernah juga ikut proyek gedung sama jalan. Oh, berarti pengalamanmu lumayan banyak juga ya, Bal? Ya, lumayan lah, Ndre. Namanya juga kerja kasar. Hampir semuanya pernah aku kerjain. Lah, kamu sendiri dulunya kerja di mana, Ndre? Dulu aku kerja di toko serapi, Bal, di Semarang. Cuma bertahan beberapa bulan aja, terus aku resign. Lah, kenapa resign? Gajinya kurang. Kalau gaji sih nggak ada masalah. Cuma aku kurang nyaman aja tinggal di kontrakannya. Sering digangguin sama penunggu di situ. Oh alah. Oh ya, Bal, si Anwar kok jarang banget nongkrong di sini? Kalau Anwar mah udah biasa itu. Dia seringnya nongkrong sama mandor. Jarang banget kumpul sama kita-kita ini. Anwar, kamu mau nggak kalau gajimu aku naikin? Ya maulah, Pak. Siapa juga yang nggak mau kalau gajinya naik. Ya asal kerjamu bagus dan bisa bantu saya, ya lumayan lah hasilnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa emangnya, Pak? Kalau kamu memang mau gajinya naik, kamu harus nurutin perintah saya. Perintah apa, Pak? Selama masih dalam lingkup pekerjaan, saya sih mau-mau aja, Pak. Sebenarnya gampang kok. Besok pas masuk kerja, kamu catat berapa biji sawit yang diangkut sama teman-temanmu. Maksudnya saya jadi pencatat gitu, Pak? Iya, tapi catatannya jangan disamain ya dengan jumlah yang sebenarnya. Lah, gimana, Pak, maksudnya? Contohnya gini, si Iqbal sebenarnya dapat 250 buah, tapi kamu catatnya cuma 200 buah, jadi ada selisih 50. Terus yang 50 itu diapain, Pak? Nah, selisihnya itu nanti kita bagi berdua. Oh, jadi jumlah sebenarnya kita kurangi di catatan. Iya, tapi kamu jangan sampai salah. Kalau saya ngelakuin itu, berarti sama aja saya bohong sama teman-teman saya dong, Pak. Nggak masalah kalau kamu kurangi dikit-dikit, yang penting jangan sampai ada yang curiga. Ya udah deh, saya mau, Pak. Tapi saya masih khawatir, Pak. Nanti kalau mereka tahu gimana, Pak? Bisa bahaya buat saya. Ya jangan sampai tahu lah, makanya kita main cantik aja. Jangan terlalu sering mengurangi dalam jumlah besar. Kalau terlalu mencolok, mereka pastinya curiga. Keesokan harinya, mereka kembali bekerja di kebun sawit sampai sore hari. Saat itu, Anwar mencatat buah sawit yang diangkut oleh teman-temannya sesuai arahan dari sang mandor. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Bal, ini gaji kalian. Tolong nanti bagikan ke teman-teman sesuai namanya ya. Iya Pak, makasih banyak. Ya sudah, kalau gitu kamu sekarang boleh balik lagi ke mes. Siapa? Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bal, kamu ngerasa nggak sih gajinya kok kayak nggak sesuai ya? Emang gaji bulan ini kamu dapat berapa, Andre? Aku cuma dapat 1.700.000, Bal. Serius, cuma 1.700.000? Iya, aku juga kaget pas nerimanya. Perasaanku kalau nggak salah ngitung, selama kerja kemarin, aku ngangkat sawit sekitar 250-an lebih deh. 250 itu maksudnya total dari yang kamu angkut selama kerja kemarin? Iya, makanya aku heran. Kalau dihitung dari jumlah angkutan, harusnya gaji yang aku terima lebih dari ini. Iya juga ya, Andre. Apa mungkin mandornya salah ngitung gaji kamu? Makanya, aneh kan? Aku kok jadi kepikiran. Takutnya ada hitungan yang kelewat gitu. Atau mungkin ada catatan yang nggak masuk. Tapi kamu yakin nggak perkiraannya 250? Ya seingatku sih lebih, Bal. Makanya aku kok agak aneh gitu ngerasanya. Dapatnya kok cuma segini. Kalau memang kurangnya sebanyak itu, harusnya kita tanyakan baik-baik aja ke mandor. Iya, Bal. Soalnya kalau normal, gaji yang kita dapat ya sekitar 2,5 juta.
Ini buru-buru, nyampe 2 juta aja enggak? Aku juga nggak nyampe 2 juta, Andre. Lah emang kamu dapat berapa, Bal? Cuma 1.900.000. Tuh kan, apa aku bilang? Berarti bukan cuma aku aja yang merasa gajinya ini kurang. Iya sih, aku juga sebenarnya bingung. Kok gajinya cuma segini? Aku kira mungkin ada potongan atau sesuatu gitu. Kamu ada potongan nggak? Setauku sih nggak ada. Aku juga nggak pernah minjem uang ke mandor. Nah itu dia, kalau ada potongan yang jelas, mungkin kita bisa terima. Tapi ini kan nggak ada penjelasan sama sekali. Jumlahnya malah jauh banget dari perkiraan. Mungkin ada kesalahan waktu rekap jumlah angkutan. Bisa jadi, atau mungkin ada beberapa angkutan yang nggak masuk catatan. Mungkin aja sih, Andre. Tapi kita jangan langsung nuduh mandor macem-macem. Iya, aku juga tahu. Aku cuma pengen memastikan aja. Kalau memang salah itu nggak tinggal dibenerin. Ya udah deh, besok coba kita tanyakan ke mandor. Iqbal, Andre, kalian kok datang berdua kemari? Ada apa? Begini Pak, kami sebenarnya mau menanyakan masalah gaji nih. Masalah gaji. Memangnya kenapa dengan gaji kalian? Kami merasa gaji yang kami terima kemarin nggak sesuai Pak. Nggak sesuai bagaimana? Kalau dari hasil kerja kami, banyak buah sawit yang kami angkut selama sebulan. Setelah kami bandingkan dengan gaji yang kami terima, kok rasanya jauh sekali. Kami cuma ingin tahu perhitungannya seperti apa. Soalnya kami merasa hasil kerja kami itu cukup banyak. Sebentar ya, saya coba lihat dulu laporan kalian. Silakan Pak. Untuk kalian berdua, memang ada catatan hasil kerja, tapi saya juga harus mencocokkan dengan laporan yang masuk ke bagian keuangan. Apa mungkin ada kesalahan dari pencatatannya, Pak? Bisa aja, saya juga nggak mau langsung menyimpulkan sebelum melihat datanya. Kadang laporan dari lapangan dengan laporan keuangan memang bisa saja berbeda. Jadi memang ada kemungkinan gaji kami salah hitung ya Pak? Ya bisa jadi. Kalau begitu kami minta tolong Pak, biar semuanya ini jelas gitu. Iya, nanti saya coba bantu selesaikan. Saya akan tanyakan ke bagian keuangan. Nanti seandainya ada kekurangan pembayaran, apa bisa dibayarkan kembali Pak? Kalau memang terbukti ada kesalahan dari pihak keuangan, tentu akan saya sampaikan dan saya usahakan supaya hak kalian diberikan. Oh begitu. Kalau memang begitu, ya syukurlah. Kami sebenarnya cuma takut masalah ini nggak diperhatikan. Tenang aja, nanti saya akan coba urus masalah ini. Nanti saya kabari lagi kalau udah ada hasilnya. Siap Pak, terima kasih banyak. Bal, ini gimana? Udah hampir sebulan nggak ada kejelasan dari mandor. Kalau gaji kita dipotong terus gini, bisa rugi tenaga dan waktu ini. Lah enaknya gimana, Andre? Kita udah ngomong sama mandor, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Aku punya ide, Bal. Ide apaan? Gimana kalau kita kabur aja? Kabur? Iya, kalau kita resign sekarang kan yang ada kita malah kena denda. Kontrak kita juga belum selesai. Iya juga sih, tapi apa nggak sebaiknya kita tunggu sampai kontraknya habis, Dre? Kelamaan Bal, kalau harus nunggu 3 bulan lagi, terus selama 3 bulan itu gaji kita dipotong terus. Seumpama kita jadi kabur, kaburnya lewat mana? Lewat kebun sawit aja, kita potong jalan. Soalnya kalau kita lewat jalan utama, takutnya nanti ada yang lapor. Wah, kamu udah kepikiran sampai sejauh itu? Ya mau gimana lagi, aku juga nggak mau terus-terusan kerja kalau hasilnya nggak sesuai. Tapi kita harus hati-hati, Dre. Kalau ketahuan, urusannya bisa panjang. Aku tahu, makanya jangan sampai ada yang tahu rencana kita. Ya udah, kalau memang kamu yakin, kapan kita kaburnya? Menurutku besok sore aja, setelah semua orang pulang kerja. Kan kalau sore udah nggak ada lagi orang di kebun sawit. Oh gitu. Terus barang-barang kita di mes ini gimana? Barang-barang yang penting aja yang dibawa, jangan sampai terlalu banyak, nanti malah susah bawanya. Tapi kamu tahu nggak jalannya? Ya tinggal ikutin jalur mobil yang ada di kebun sawit, Bal. Nanti juga bakalan ketemu jalan raya. Oh ya, kalau mandor nyari kita gimana nanti? Ya jangan dikasih tahu siapa-siapa sebelum kita pergi. Kalian serius mau kabur? Ya yakinlah, daripada di sini dikerjain mulu, udah kerja serius, gajinya bercanda.
Kamu mau ikut gak, War? Gimana ya? Aku masih ragu-ragu buat kabur, takut ketahuan nanti. Pokoknya kalau kita kabur, semuanya harus ikut. Karena kalau ada yang nggak ikut, khawatirnya nanti malah ditanyain sama mandor. Betul juga kamu, Bal. Keesokan harinya, mereka kabur melewati kebun sawit dengan bekal seadanya. Namun saat perjalanan, tiba-tiba saja Ferry tergelincir. Aduh, Fer, kamu nggak apa-apa? gak apa-apa, Bal. Tapi kayaknya kakiku terkilir deh. Coba gerakin pelan-pelan, Fer. Gak bisa, Bal. Sakit banget kalau digerakin. Tapi masih bisa jalan nggak, Fer? Ya bisa sih bisa. Cuma ya lambat banget jalannya. Udah, tinggal aja Ferry di sini. Toh nanti juga ada orang yang nemuin. War, jaga omonganmu ya. Teman lagi kesusahan, malah ngomong yang enggak-enggak. Lah, kan bener. Si Ferry bakal jadi beban nanti kalau kita ajak. Yang ada malah perjalanan kita jadi lambat. War, sekali lagi kamu ngomong gitu, kupukul ya mulutmu. Kenapa kamu malah marah sama aku, Bal? Aku cuma ngomong kenyataannya. Coba bayangin, kalau kamu yang jatuh dan gak bisa jalan, terus kita tinggalin, kamu mau? Kita ini dari awal berangkat bareng-bareng, masa begitu? Ada yang teman kesusahan langsung ditinggal. Udah, jangan berantem di sini. Kita harus pergi dari sini sebelum hari mulai gelap. Terus gimana ini, Dre? Biar nanti aku yang gendong Ferry. Udah, nggak usah, Andre. Nggak usah digendong. Loh, kenapa, Fer? Bener kata si Anwar, aku malah jadi beban kalian. Mending kalian lanjut jalan aja dan tinggalin aku sendiri di sini. Jangan ngomong kayak gitu. Tapi kakiku sakit banget, Bal, buat jalan. Aku masih bisa gendong kamu kok, Fer. Emangnya kamu kuat, Dre? Kuat atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting kita keluar dari sini sama-sama. Dre, nanti kalau kamu capek, gantian aja. Aku yang gendong Ferry. Iya, Bal. Ya udah, ayo kita jalan lagi. Ketika itu, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri kebun sawit. Tak lama kemudian, mereka menjumpai persimpangan jalan. Dre, ini kita lewat mana? Kanan apa kiri? Aku juga nggak tahu jalan, Bal. Tapi menurutku sih, mending kita ke arah kanan aja. Kayaknya jalannya lebih bagus dan kelihatan lebih sering dilewati orang. Oh gitu ya, Dre. Ya udah, kita ke kanan aja. Tunggu bentar. Kita ke kiri aja. Siapa tahu jalannya lebih cepet. Lah, tadi kan kita udah sepakat ke kanan. Tapi aku nggak mau ke kanan. Kenapa emangnya, War? Kamu tahu arah jalannya? Nggak tahu juga sih. Cuma feelingku bilang kalau jalan kiri lebih cepet. Feeling dari mana? Kita aja nggak tahu daerah sini. Kalau salah jalan, malah makin jauh. Ya daripada kita ke kanan, terus muter-muter nggak jelas. Tapi kalau ke kiri, juga belum tentu lebih cepat. Udah, terserah kalian. Aku tetap mau ke kiri. Lah, terus mau kamu gimana? Kita bisa aja jalannya. Kalian ke kanan, aku ke kiri sendiri. Kamu yakin mau pisah dari kita? Apalagi ini udah mau maghrib bentar lagi. Nanti kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Aku bisa jaga diri sendiri kok. Gak usah khawatir. Bukan masalah bisa jaga diri atau enggak. Kita nggak tahu daerah ini. Kalau sampai tersesat, susah juga nyarinya. Aku kan cuma lewat jalan sebelah kiri. Gak mungkin juga langsung kesasar. Udah, Andre, biarin aja dia ke kiri sendiri. Toh udah gede juga, kalau nggak tahu arah, biar dia balik aja ke mes. Iya, Bal. Tapi sebenarnya aku nggak enak. Takutnya nanti malah ada masalah. Kita juga nggak bisa maksa dia ikut kita. Ketika itu, Anwar berpisah dari teman-temannya, sementara Iqbal dan yang lainnya berjalan ke arah kanan. Tak lama kemudian, mereka memasuki kawasan hutan. Bal, Apa, Andre? aku masih kepikiran Anwar. Kenapa emangnya? Nggak tahu, perasaanku nggak enak aja. Kita harusnya jangan ninggalin dia sendirian. Biarin aja lah, lawong dia sendiri tadi yang mau pisah. Kita ajak bareng aja nggak mau. Iya, aku tahu. Udah santai aja, nanti juga bakalan ketemu lagi kita di pelabuhan. Ya, semoga aja sih, Bal. Yang penting kita juga jangan sampai tersesat. Iya, Bal. Tapi kayaknya kita harus cari tempat istirahat dulu deh. Soalnya hari semakin gelap, jalannya nggak kelihatan. Iya, Andre, habis ini kita cari tempat istirahat. Setelah berjalan beberapa jam menyusuri hutan, mereka pun memutuskan beristirahat di bawah pohon. Capek banget rasanya. Bal, air minumnya masih ada nggak? Masih, Andre, cuma kalau buat kita bertiga, kayaknya kurang deh airnya. Lah terus,
Gimana dong, Bal? Aku cari air dulu kalau gitu, Ndre. Cari kemana? Deket sini kayaknya ada sungai deh, Ndre. Kok kamu tahu ada sungai? Ya cuma perkiraan aja sih. Soalnya tadi aku sempat dengar ada suara air sebelumnya. Ya udah, jangan lama-lama ya, Bal. Saat itu, Iqbal mengambil air di sungai yang tak jauh dari tempat istirahat. Tiba-tiba saja, Iqbal mendengar suara langkah kaki. Suara apaan itu ya? Kok kayak suara langkah kaki? Apa jangan-jangan ada hewan buas? Aduh, kayaknya aku harus cepet-cepet balik ini. Oh alah, kamu Tawar. Aku kirain siapa tadi mau ikut gabung sama kita lagi. Apa kamu nggak malu? Kenapa si Anwar diem aja ya? Mungkin dia masih marah gara-gara tadi. Kok cepet Bal ngambil airnya? Iya Andre, kan deket tempatnya. Oh iya, itu kenapa ada si Anwar? Sejak kapan dia nyampe sini? Ya pas aku ngambil air di sungai, aku ketemu Anwar. Kayaknya dia mau gabung lagi sama kita. Cuma dari tadi aku tanyain, dia diem aja. Oh alah gitu. Ya mungkin dia masih marah sama kita, Bal. Aku ngiranya juga gitu, Andre. Tapi ya biarin aja lah. Keesokan harinya, saat hari mulai terang, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Sampai pada akhirnya, mereka menjumpai jalan raya. Alhamdulillah, ketemu juga jalan raya. Iya Bal, jalannya juga bagus. Kayaknya ini jalan utama deh yang sering dilewatin orang-orang. Iya Andre, mending kita tunggu aja di sini sampai ada kendaraan lewat. Kita coba cari tumpangan buat ke pelabuhan. Oke Bal, aku setuju sama idemu. Pak, tolongin kami Pak. Kalian habis dari mana? Kok keluar dari hutan? Pak, kami habis motong jalan biar cepet Pak. Soalnya kontrak kerja kami udah habis. Sekarang kami mau pulang Pak. Kira-kira bisa antar kami nggak Pak ke pelabuhan? Oh gitu, kalian gak usah bohong sama saya. Pasti kalian habis kabur kan? Loh, Bapak kok tahu sih? Ya tahulah, kan saya sering menjumpai orang keluar dari hutan. Rata-rata mereka keluar dari hutan itu gara-gara kabur dari kerjaan. Walah, gitu toh Pak. Iya, ya udah kalian naik aja ke belakang biar saya antar ke pelabuhan. Makasih banyak Pak. Saat itu, mereka berangkat menuju ke pelabuhan setelah mendapatkan tumpangan. Singkat cerita, sesampainya di pelabuhan, Bal, aku ke toilet dulu ya, kebelet kencing. Ya udah, jangan lama-lama ya War. Soalnya habis ini kita mau berangkat. Andre, kamu jadikan main ke rumahku di Lombok? Ya jadilah, aku pengen tahu kampung halamanmu di sana, sekaligus silaturahmi. Ya udah, sekalian aja bareng kita ke Lombok. Ya Bal, oh ya, si Anwar tadi kemana? Kok nggak balik-balik? Katanya mau kencing, tapi lama banget kita nungguin di sini, hampir 20 menitan loh. Biarin aja lah Andre, toh udah gede juga orangnya. Nanti pasti nyusul, kayak kemarin pas di hutan. Iya sih, tapi ini kan kapalnya mau berangkat, takutnya kita ketinggalan kapal kalau nunggu si Anwar. Udah, nggak usah dipikirin, Dre. Anwar emang orangnya gitu, ngeselin. Kita tinggal aja, biar dia naik kapal yang lain. Oh gitu, ya udah. Ini rumahku, Andre. Kita udah nyampe. Nanti kalau mau istirahat, istirahat aja di kamarku. Iya, Bal, makasih. Akhirnya aku bisa istirahat setelah perjalanan jauh. Tapi, Bal, aku mau nanya deh. Di depan ada apaan ya? Kok rame-rame gitu? Aku juga nggak tahu, Andre. Tapi itu rumahnya Anwar. Oh, rumahnya Anwar. Tapi ada acara apaan? Kok rame banget? Iqbal, kapan kamu nyampe rumah? Baru aja nyampe, Om Ben. Om, itu di rumah Anwar. Kenapa ramai orang? Ada acara apa emangnya? Oh itu, orang-orang
pada ngelayat, Bal. Ngelayat? Siapa yang meninggal, Om Ben? Ya Anwar lah yang meninggal. Masa kamu nggak tahu, Bal? Ah, jangan bercanda, Om. Lawang, tadi aja aku masih sama Anwar pas di pelabuhan. Siapa yang bercanda sih, Bal? Kemarin aja jenazahnya Anwar udah nyampe rumah, diantar sama mobil ambulan. Hah, kemarin? Emang si Anwar meninggal karena apa, Om? Katanya sih Anwar meninggal kemungkinan jatuh dari tebing. Soalnya setelah diperiksa ada beberapa tulangnya yang patah dan jasadnya nggak sengaja ditemukan sama warga yang sedang cari kayu bakar di hutan. Oh, gitu ya, Om. Bal, kalau Anwar udah meninggal kemarin, terus yang kita temui pas di hutan sama di pelabuhan itu siapa, Bal?